Ibu Saadiah Ulu Putih. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, dan para dirjen serta jajaran yang saya hormati. Yang pertama, saya mengawali pandangan saya dalam rapat capaian kinerja Kementerian Perhubungan ini dengan memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah berhasil menunjukkan performa yang positif ya di data tadi dalam paparan mencapai 99,68% dan jika dibanding tahun 2025 di bulan yang sama di bulan Mei ini, penyerapan tahun ini menunjukkan performa lebih baik. Anggaran serupa 32,27% sudah melewati target yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan sebesar 30,10%. Namun saya juga mempunyai beberapa catatan penting yang akan saya sampaikan terkait dengan sektor kereta api, gitu ya. Meskipun secara keseluruhan aman, tetapi target akhir ini meleset karena di Ditjen Perkeretaapian di sektor ini masih sangat lambat dan tertinggal jauh dari targetnya. Gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apa penyebab utama lambatnya serapan di sektor perkeretaapian, mulai dari perencanaan, pengadaan, ataupun pelaksanaan fisik. Kemudian yang kedua, paket kegiatan mana saja yang paling berkontribusi pada keterlambatan tersebut. Dan ketiga, langkah percepatan apa yang sudah dan akan dilakukan Ditjen Perkeretaapian dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Yang kedua, terkait dengan paparan di slide 9 Pak Menteri tadi, saya memberikan catatan bahwa belanja subsidi laut dan kereta api ini selalu menjadi temuan berulang di Kementerian Perhubungan. Hal ini juga masuk dalam pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan belum terselesaikan secara fundamental dan dalam tata kelola subsidi transportasi publik. Dan kondisi berulang ini mengindikasikan bahwa permasalahan PSO tidak hanya bersifat teknik operasional saja, tetapi juga menyentuh aspek kelemahan sistem perencanaannya, akuntabilitas, pengendalian, serta monitoring, serta evaluasi. Dan oleh karena itu, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri, mengapa temuan BPK terkait PSO ini khusus pada angkutan laut ya, terus berulang-ulang dari tahun ke tahun, Pak. Catatan kami, PSO angkutan laut mulai muncul dalam temuan BPK itu dari tahun 2017 hingga 2024. Apakah tidak ada perbaikan yang bersifat fundamental gitu? Lalu apa akar persoalannya yang menyebabkan kelemahan tata kelola PSO belum terselesaikan? Apakah ada aspek perencanaan, mekanisme kontrak atau sistem pengawasan yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, bagaimana skema pengendalian dan verifikasi kinerja PSO ini, sehingga kenapa dia belum mampu mencegah terjadinya efisiensi dan potensi kelebihan pembayaran secara berulang. Yang ketiga, Pak Ketua, saya ingin menyoroti sedikit terkait dengan PSO transportasi laut dan permasalahannya. Nah, dalam data kami, bahwa untuk memperkuat konektivitas khusus daerah tertinggal ya, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, ini kita sangat membutuhkan sarana prasarana penghubung, dalam hal ini tol laut lah yang pada saat pemerintah Pak Jokowi dan terutama di pemerintah Prabowo gitu. Nah, dalam data PSO ini kami mencatat dana dari 2024 sampai 2026 turun ya Pak, 3,2 triliun, kemudian turun 2,3 dan 2,78 gitu. Nah, penurunan alokasi ini
meskipun dia bisa kami maklumi karena cerminan dari kemampuan ruang fiskal yang terbatas gitu. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa akibat dari penurunan POSI ini beberapa kondisi fakta-fakta yang kami dapatkan, beberapa rute-rute pelayaran yang kemudian sudah diatur atau sudah didesain dalam sebuah perencanaan alur konektivitas Nusantara dari Aceh sampai ke Papua, ini juga terganggu, Pak. Saya ambil contoh di Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya dari tahun 2026 pengurangan dan perubahan rute. Nih keluhannya, Pak. Nah, padahal DPRD setempat ini juga protes gitu, perubahan trayek dan penghapusan sejumlah pelabuhan dari lintasan gitu. Akibatnya akses transportasi berkurang sehingga logistik dan ekonomi juga terganggu. Begitupun dengan Jawa Timur, Kepulauan Masalembu, Sumeneb gitu. Tahun 2026 AC kapal sabuk Nusantara rusak, ketidaknyamanan penumpang juga dirasakan. Di Maluku ke Teor, Pak, rute kosong tidak terlayani. Saya pernah juga sampaikan di sini dan belum juga ada jawaban gitu. Rute ditinggalkan kapal cukup lama dan tidak ada kapal pengganti. Seram bagian timur tidak ada kapal perintis, tidak ada kapal pelni yang melayani rute-rute ini. Dan daerah-daerah ini termasuk daerah-daerah terisolir sehingga distribusi barang dan penumpang juga tidak bisa lancar ke sana sehingga harga kebutuhan dan harga logistik akan mahal. Begitupun Nusa Tenggara Timur, saya sebutkan Pak, perubahan jadwal dan keterlambatan pelayaran, gangguan mobilitas dan logistik. Papua dan Papua Barat juga wilayah belum terlayani secara optimal dan Kalimantan Utara dalam hal ini Nunukan dan juga perbatasan pelayaran rutinnya tidak ada sehingga akses terbatas dan ekonomi terbatas. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit catatan Pak Menteri dan juga Pak Dirjen gitu agar ada penataan ulang trayek berbasis kebutuhan di mana ada demand-nya dan juga driver-nya gitu. Jika kemudian kita ini baru 2 hari kemarin ya Pak, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Bahwa kita dalam sila kelima harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap ada masyarakat dimanapun mereka, di dalam paparan tadi Bapak menyampaikan bahwa PSO ini sangat penting karena dia akan melayani dan juga memutus mata rantai ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga jika kemudian secara angka nilainya turun tetapi secara layanan kami harap harus juga mendapat perhatian yang setimpal sesuai dengan kondisi keekonomian atau kondisi kebutuhan masyarakat setempat. Juga kami meminta agar penambahan dan revitalisasi armada, Pak. Kapal-kapal pelni yang sampai hari ini sudah harus direvitalisasi ulang. Ada yang sudah 25 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Kalau naik itu kecoanya tuh banyak sekali Pak Dirjen, Pak Menteri gitu. Saya sampai jijik gitu, baru duduk kecoanya sudah naik di kaki gitu. Tidur juga takut gitu, nggak bisa tidur. Bagaimana dengan penumpang-penumpang lain? Ini juga persoalan. Kemudian kepastian jadwal dan peningkatan frekuensi pelayaran dan performa skema pendanaan PSO serta peningkatan kualitas layanan dan perlindungan pengguna. Ini catatan yang saya sampaikan. Yang terakhir Pak Ketua dan Pak Menteri, saya minta Pelni membuka rute jalur selatan, Pak. Selama ini yang sekarang ada adalah rute jalur tengah dari Jakarta, Surabaya, kemudian masuk Makassar, lalu masuk ke Sulawesi Tenggara, Maluku hingga sampai ke Papua gitu. Nah, sementara rute selatan yang kami usulkan itu adalah penghubung dari timur masuk ke selatan. Jadi misalnya kita contohkan dari Banda Neira itu masuk ke Tual, kemudian juga ke Tanimbar, ke Papua, lalu turun lewat jalur Kupang, Nusa Tenggara, masuk Bali gitu. Kenapa? Karena daerah-daerah ini sebenarnya kebutuhan untuk melewati rute ini sangat tinggi. Yang kedua, saya dengar akan ada tambahan kapal pelni di atas 2000 JT ya Pak.
Pak Menteri ya. Nah, kalau misalkan memungkinkan, kita jadikan sebagai kapal wisata, Pak. Jadi wisata mulai dari Banda Neira sampai ke Bali hingga ke Surabaya dan Jakarta bisa dihubungkan sesuai dengan juga permintaan dan permohonan masyarakat yang ada di sana. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.